Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Ferdian Sapir Daus. Di sini saya akan mempresentasikan makalah analisis penggunaan statistika dalam dasar pengambilan keputusan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampun yaitu Bapak Fatur Rahman, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang sudah menghadiri mata kuliah pada pagi hari ini. Oke, langsung saja. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Saya dari kelompok dua. Di sini saya menjadi moderator dan ada teman-teman saya, ada Muhammad Yosiluki, ada Fatimah Nur Aziza, ada Mia Aulia Hikmah, ada Eviana Putri, ada Muhammad Ferdi Nur, Gina Sonia Zahra, dan saya Ferdian Sapir Daus, dan Rianti Maulani, dan yang terakhir yaitu Reza Sika. Oke, pembacaan pertama atau penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Mbak Gina Sonia Zahra. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan membacakan makalah abstrak pengambilan keputusan yang efektif dalam konteks pemerintahan sebagai sangat penting untuk mempengaruhi kebijakan dan pelayanan publik. Penggunaan statistika dalam dasar pengambilan keputusan di bidang pemerintahan dapat membantu para pengambil keputusan dalam memahami data, menganalisis tren, memprediksi hasil, dan mengukur risiko. Namun, penggunaan statistika dalam dasar pengambilan keputusan di pemerintahan juga memiliki tantangan seperti sulitnya pengumpulan data yang valid dan representatif, serta risiko kesalahan interpretasi data. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan statistika dalam dasar pengambilan keputusan di bidang pemerintahan dengan fokus pada manfaat tantangan yang terkait dengan penggunaan statistika. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif terhadap data sekunder dari sebagai sumber, termasuk jurnal, buku, dan laporan riset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan statistika dalam dasar pengambilan keputusan dapat memberikan manfaat yang signifikan, seperti memudahkan analisis data dan memprediksi hasil. Namun, tantangan yang terkait dengan penggunaan statistika juga harus diperhatikan, seperti sulitnya pengumpulan data yang valid dan risiko kesalahan interpretasi data. Implikasi dari temuan penelitian ini adalah pentingnya penggunaan statistika dalam dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dari perlunya investasi pada sumber daya manusia teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang berdasarkan data. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi para pengambil keputusan di bidang pemerintahan dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien berdasarkan data. Terima kasih kepada Mbak Gina. Pembacaan kedua atau penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Mbak Elviana. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pengambilan keputusan dalam konteks pemerintahan merupakan hal yang sangat penting karena keputusan yang diambil akan memengaruhi kebijakan dan pelayanan publik. Namun, terkadang pengambilan keputusan dilakukan tanpa didasari data yang valid dan akurat, dan hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, penggunaan statistika dalam dasar pengambilan keputusan di bidang pemerintahan menjadi semakin penting. Dalam konteks pemerintahan, statistika dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti evaluasi kinerja pemerintahan, evaluasi kebijakan publik, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan anggaran. Penggunaan statistika yang tepat dan efektif dapat membantu para pengambil keputusan dalam memahami data, menganalisis tren, memprediksi hasil, dan mengukur resiko. Namun, penggunaan statistika dalam dasar pengambilan keputusan di pemerintahan juga memiliki beberapa tantangan, seperti sulitnya pengumpulan data yang valid dan representatif,
serta risiko kesalahan interpretasi data. Oleh karena itu, penting bagi pemerintahan untuk memperhatikan keahlian dan sumber daya statistika yang memadai dalam memaksimalkan manfaat dari penggunaan statistika dalam dasar pengambilan keputusan. Melalui penelitian ini, kami akan menganalisis penggunaan statistika dalam dasar pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, dengan fokus pada manfaat dan tantangan yang terkait dengan penggunaan statistika. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis deskriptif terhadap data sekunder dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, dan laporan riset. Implikasi dari temuan penelitian ini adalah pentingnya penggunaan statistika dalam dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan perlunya investasi pada sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang berdasarkan data. Narasumber kami dalam penelitian ini adalah anggota DPRD yang terkait dengan urusan pemerintahan di Kabupaten Bekasi. Oke, terima kasih kepada Mbak Elviana. Yang selanjutnya akan dibacakan dibacakan oleh Mbak Fatimah. Waktu dan tempat dan saya saya persilakan. silakan. Baik, selanjutnya itu pembahasan A. Kegunaan statistika dalam pengambilan keputusan. 1. Ukur performa. Statistika dapat digunakan untuk mengukur performa dalam berbagai hal seperti layanan, organisasi, atau individu. Dalam hal ini, statistika membantu dalam menentukan parameter yang relevan dan mengukur apakah parameter tersebut terpenuhi. Misalnya, dalam pemerintahan, statistika dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, membandingkan data. Statistika dapat digunakan untuk membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda, baik itu data yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintahan. Dalam hal ini, statistika membantu dalam membandingkan data untuk menentukan mana yang lebih akurat atau lebih relevan. Yang ketiga, menemukan korelasi. Statistika dapat digunakan untuk menemukan korelasi antara berbagai variabel dalam sebuah data. Dalam hal ini, statistika membantu dalam menemukan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Yang keempat, mengukur risiko. Statistika dapat digunakan untuk mengukur risiko dalam sebuah keputusan. Dalam hal ini, statistika membantu dalam menentukan kemungkinan terjadinya risiko tertentu dan dampak dari risiko tersebut terhadap keputusan yang diambil. Oke, terima kasih kepada Mbak Fatimah. Pembacaan atau penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yosi. Waktu dan tempat saya persilakan. B. Penggunaan data primer dan sekunder dalam melaksanakan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah. Yang pertama, penyusunan rencana pembangunan daerah RPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD dalam membangun pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Mereka menggunakan data primer sebagai tolak ukur untuk mengetahui data statistik dari tiap-tiap daerah yang ada di Kabupaten Bekasi. Melalui hasil wawancara tim kami dengan anggota perwakilan DPRD, dalam merencanakan pembangunan, mereka akan terlebih dahulu mengumpulkan semua data-data kependudukan dan data-data statistik lainnya yang berasal dari tiap-tiap RT atau RW yang ada di Kabupaten Bekasi. Hal ini dilakukan karena menurut mereka, untuk mendapatkan data primer yang optimal atau real, mereka harus melakukan survei terlebih dahulu kepada tiap-tiap daerah yang ada di Kabupaten Bekasi. Barulah hasil dari survei tersebut bisa mereka gunakan untuk melakukan pembangunan terhadap daerah-daerah yang ada di Kabupaten Bekasi. Data primer ini sangatlah penting dalam tahap analisis.
kebutuhan pembangunan daerah, dan identifikasi permasalahan yang ada di daerah. Data primer dapat memberikan gambaran detail mengenai kebutuhan masyarakat, kondisi sosial ekonomi, dan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Bekasi. Yang kedua, evaluasi program atau kebijakan pemerintahan daerah dalam mengevaluasi program atau kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan. Mereka akan mensurvei ulang kepada tiap-tiap masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi melalui lembaga survei mereka. Apakah program dan dampak pembangunan tersebut sudah efektif dan efisien untuk kabupaten tersebut? Dan apakah progres dari pembangunan tersebut berjalan dengan lancar atau tidak? Tentu data primer dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai dampak dan efektivitas program atau kebijakan tersebut pada masyarakat dan lingkungan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mas Yosi Luki. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rasika. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, untuk yang ketiga, penyusunan anggaran daerah dalam menyusun anggaran untuk membangun suatu proyek atau pembangunan yang ada di Kabupaten Bekasi. Data primer dapat menjadi dasar dalam penyusunan anggaran daerah yang akurat, terutama dalam menghitung kebutuhan pendanaan untuk program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dengan menggunakan data primer yang telah dikumpulkan. Kemudian yang keempat, pemantauan dan evaluasi kinerja aparatur pemerintahan daerah. Data primer dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja aparat pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian yang kelima, mahasiswa juga dapat membantu dalam membuat data primer yang dibutuhkan oleh lembaga pemerintah, karena pemerintah DPRD Kabupaten Bekasi juga membuka lowongan bagi mahasiswa yang ingin berpartisipasi dalam mengumpulkan data primer yang dibutuhkan oleh pemerintah. Tentunya hal ini menjadi kesempatan yang bagus untuk para mahasiswa atau mahasiswi yang ingin berpartisipasi kepada pemerintahan yang ada di Kabupaten Bekasi. Akan tetapi harus di bawah naungan kampus yang bersangkutan untuk dapat bekerja dan membantu pengumpulan data primer yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Rasika. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ferdinand. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Untuk yang keenam ada data primer yang sudah dikumpulkan dan diserahkan kepada Kabupaten Bekasi, akan diserahkan kepada BPS (Badan Pusat Statistik) yang ada di Kabupaten Bekasi untuk kemudian dianalisis dan diolah menjadi data sekunder yang akan dijadikan rujukan atau tumpuan dalam pengambilan keputusan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Muhammad Ferdinand. Yang penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh Mbak Rianti. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Melalui hasil wawancara tim kami dengan anggota perwakilan DPRD dalam merencanakan pembangunan, mereka akan terlebih dahulu mengumpulkan semua data-data kependudukan dan data-data statistik lainnya yang berasal dari tiap-tiap RT atau RW yang ada di Kabupaten Bekasi. Hal ini dilakukan karena menurut mereka untuk mendapatkan data primer yang optimal dan real, mereka harus melakukan survei terlebih dahulu kepada tiap-tiap daerah yang ada di Kabupaten Bekasi. Barulah hasil dari survei tersebut bisa mereka gunakan untuk melakukan pembangunan terhadap daerah-daerah yang ada di Kabupaten Bekasi. Data primer ini sangat penting dalam tahap analisis kebutuhan pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan yang ada di daerah. Mahasiswa juga dapat membantu dalam membuat data primer yang dibutuhkan oleh lembaga pemerintah,
karena pemerintah DPRD Kabupaten Bekasi juga membuka lowongan bagi mahasiswa yang ingin berpartisipasi dalam mengumpulkan data primer yang dibutuhkan oleh pemerintah. Tentunya hal ini menjadi kesempatan yang bagus untuk para mahasiswa atau mahasiswi yang ingin berpartisipasi kepada pemerintah yang ada di Kabupaten Bekasi. Akan tetapi, harus di bawah naungan kampus yang bersangkutan untuk dapat bekerja dan membantu pengumpulan data primer yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mbak Rianti. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampun dan teman-teman yang sudah ingin menyimak pada presentasi pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.